datang Iklim Hakim nggak? Belum lihat bang. Apa nih? Mau nanya apa? Bang, untuk kedatangan Kejari sendiri seperti apa bang? Ini proses tahapan dari Baris Krim Mabes Polri, dan hari ini saya datang di sini untuk pelimpahan berkas Bang, dan ya. tersangka bersama dengan saudari Iklim Hakim. Jadi seperti apa saya akan jelaskan, Maaf ya bang. dan insya Allah baik-baik saja, Ini kan tahap tidak ada dua. masalah. Ini kan tahap 2 ya bang ya, udah naik tahap 2. Apakah emang abang jadi tahanan kota apa jadi ditahan bang? Semalam dibilang juga saya mau ditahan di Baris Krim. Tadi nggak nyampe setengah jam di Baris Krim. Dari pihak Bareskrim sendiri ya mengatakan itu tadi malam. Apa tuh? Dari pihak si yang tukang ngoceh-ngoceh itulah sama Mama Lemon itu kan. Nah, kita lihat aja. Berarti udah siap bang ya dengan keputusan di dalam seperti apa nanti? Berapa yakin bang? Pertama saya kan orang hukum. Saya tahu pasal 27 ayat 3 itu nggak bisa ditahan. Yang kedua 310 311 juga. Kemudian pasal 55 itu dianggap turut serta atau bersama-sama. Saya pengacara, dia klien saya. Iklim Hakim, apa masalah? Bang, terlihat santai bawa mobil pribadi juga nggak bareng sama penyidiknya, gimana tuh bang? Emang kooperatif atau gimana bang? Lah, biasanya kalau tahap 2 kan ada sama penyidik. Oh iya? Atau apa? Enggak juga. Saya dulu nangani Lira Firna waktu dia undang-undang IT juga, sampai dibawa ke Kejari Bekasi, mobil pihak kepolisian, ada juga yang tidak. Tapi terhadap saya, ya Pak Jack, tapi terhadap saya lebih cenderung melihat bahwa Polri profesional, kejaksaan profesional, dan dia tanya sekarang bagaimana jaksa itu sejak dipimpin Pak Burhanuddin itu ratingnya naik, tingkat kepercayaan publik. Yang dahsyat aja sekarang disikat itu. Masalah tuh, ada hakim, masalah Ronald Tano dan lain-lain. Ini sebuah prestasi. Saya kira kasus saya ini sih kasus receh ini. Dan ini ujian untuk, jujur aja, untuk Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Pasal 18, pasal 16, apakah benar ini memberi hak imunitas atau tidak? Berarti 100% yakin bang bukan lolos dari masalah ini. Kalau secara manusiawi ya, tapi kan di luar kemampuan kita ada petunjuk Allah. Tapi saya tahu Allah pasti akan menolong orang-orang yang benar. Buktinya ini saya yang termasuk dorong supaya sidang cepat. Kenapa? Karena ini gantung. Ada seorang anak yang bernama Iklim Hakim yang tidak tahu diri, tidak pandai berterima kasih, hidupnya susah. Saya bisa buktikan, saya kasih dia duit, saya belikan dia baju. Terus dia bilang dia tidak beri kuasa, dan dia bilang dia tidak dilecehkan. Terus preskon di kantor saya, ada kuasa. Tidak identik labnya. Udah nanti kita lihat. Kalian-kalian yang telah termasuk kalian yang memproses saya, kalau ini tidak clear, apa sudah selesai, sudah clear maksud saya nggak akan diam. Dan ini tidak akan berpengaruh bagi kasus yang saya tangani. Kenapa? Karena Farhad Abbas, dulu Farhad Abbas juga terdakwa kasus dengan Ahmad Dhani, saya pengacaranya salah satunya, nggak ada masalah. Kasus yang mana lagi? Banyak. Dulu waktu saya masih anggota DPRD, Bupati Mandeling Natal aktif, dia ikut sidang tiap minggu di Sumatera Utara, nggak masalah. Ya, saya percaya. Pertama, ancaman hukumannya 4 tahun. Yang kedua, saya yakin saya tidak akan ditahan. Yang ketiga, saya percaya akan lolos di persidangan. Justru kita akan buka-bukaan seperti apa hubungan Hotman Paris dengan Iklim Hakim. Di awal dia bilang begini, di tengah dia bilang begini, di akhir dia bilang begini. Waktu gelar perkara dia bilang begini, chattingan ini. Iklima juga ngomong ke saya begini, ke Kementerian PPA begini. Ini semua kita hadirkan. Ini sebenarnya ya, kalau mau jujur, Hotman itu seperti mendulang menampis air di dulang. Kena ke muka sendiri. Kenapa? Karena
Yang akan dibahas ini kan bagaimana dia. Apa urgensinya saya preskon kalau bukan karena ada klien? Pasti dong. Kalau saya preskon, pasti ada klien saya dong. Kalau menyangkut orang lain, kalau diri saya sendiri. Tuh. Yang kedua, dari mana dapat saya data chattingan yang diduga Hotman kepada Iklim Hakim itu, kalau bukan dari Iklim Hakim yang kasih ke saya? Ketika kami preskon, yang ketiga, ketika kami preskon, dia tidak membantah. Dan setelah itu kita masih makan malam, masih buat video, masih minta belikan baju. Besoknya lagi ketemu sama istri saya lagi yang kedua, makan lagi di Grand Hyatt, Grand Cafe. Kalian tahu lah, Grand Hyatt itu bintang 5 plus. Dan makan di situ nggak pernah itu 1 juta, bos. Dan kita di situ berkali-kali dengan dia. Bukan sekali, dia mau bunuh diri, ada fotonya semua. Chatting sama istri saya di Medan, saya dengan istri saya yang di Jakarta, dengan istri saya yang di Medan, dia tahu semua ceritanya. Jadi kita tunggu aja. Nanti kalau udah selesai saya akan info kepada teman-teman semua. Oke? Terima kasih. Thank you, Bang. Berarti kita tunggu sampai berapa lama nih, Bang? Tahu lah, ini kan prosesnya di dalam. Fighting bang, fighting. Bang fighting Kiowo. Semoga ini tercapai, fighting bebas. Aman-aman. Bang, tapi hikmah abang yang abang dapat dari kasus ini apa sih, Bang? Hikmahnya satu, saya baru tahu ternyata ada seorang klien ditolong serius, sekarang jadinya seperti ini. Sama dengan orang yang menurut saya lupa diri, tidak tahu terima kasih. Dan dia anak pesantren loh, dia ngomong ke saya. Itu hikmahnya. Hikmah yang kedua, saya mulai hati-hati nerima klien. Yang keempat, yang ketiga, setiap klien saya sekarang wajib cap jempol. Jempolnya bukan jempol gini aja, mutar dia. Karena kalau besok dibilang tidak ada tanda tangan, kan repot, bos. Seperti yang dia bilang sekarang. Tapi saya akan buktikan, kan alat bukti 5. Nomor 1, saksi. Itulah direct evidence. Nomor 2, ahli. Yang ketiga, surat. 4, petunjuk. Nggak bisa dia menghindar. Nggak bisa dia menghindar. Tadi aja di istri saya sudah nangis. Kenapa? Karena istri saya ikut bersama dia. Dia ketika dengan Hotman, dia bilang Hotman mau diduga melecehkan dia. Ketika dengan saya, katanya saya begitu juga. Padahal setelah dengan saya, dia hubungi Gusti Gunawan Daulay, yang gue surat kuasa itu, dia ngaku juga bahwa dia sedang berpacaran dengan suami orang. Ada rekamannya. Nah, sekarang dengan siapa lagi dia gitu. Jadi ini adalah perilaku seorang klien yang tidak tahu terima kasih. Sementara saya ini bantu dia, bos. 1 rupiah pun nggak ada saya makan uang dia. Yang ada uang saya kasih sama dia. Makan dengan saya, makan dengan keluarga saya. Begitu, ya cukup ya. Kita tunggu ya, Bang. Ya. Tunggu ya Bang, yo semangat Bang. Lama-lama ya, Bang. Lama-lama, Bang. Sampai maghrib, Bang. Udah masuk. Jalannya aja.